Eh, saya ingin fokus pada tentu sekilas tentang politik agraria dan situasi sumber-sumber agraria yang terkini. Tadi sudah banyak yang disampaikan juga. Kemudian yang kedua adalah soal bagaimana pentingnya kita meluruskan kembali apa yang dimaksud sebagai reforma agraria. Penting kita sebagai gerakan masyarakat sipil, gerakan reforma agraria penting untuk memahami bahwa apa yang sedang dilakukan saat ini adalah bukan reforma agraria yang kita cita-citakan. Sehingga tentu tidak hanya bagi tadi yang sudah diceritakan oleh Eras, oleh teman-teman nelayan, oleh masyarakat komunitas di perkotaan, tetapi bagi kaum tani pun apa yang terjadi saat ini bukan seperti yang kita harapkan. Kemudian bagaimana juga gerakan reforma agraria, gerakan-gerakan rakyat itu harus bertransformasi dalam konteks meluruskan agenda perjuangan reforma agraria. Jadi kawan-kawan semuanya, situasi Indonesia saat ini berkaitan dengan sumber-sumber agraria tentu tidak dalam situasi yang baik-baik saja. Tadi sudah banyak disampaikan, terjadi ketimpangan struktur agraria yang sangat tajam antara para pemilik modal, antara kelompok-kelompok kaya dengan gerakan rakyat, dengan masyarakat miskin, petani, buruh tani, masyarakat miskin di perkotaan, dengan masyarakat adat yang memperjuangkan wilayah adatnya. Ada ketimpangan struktur penguasaan tanah yang sudah tidak bisa ditolerir lagi. Kemudian ada konflik agraria yang bersifat struktural dan terus berlangsung secara masif di berbagai wilayah, disertai dengan kriminalisasi, intimidasi, ancaman, pembubaran serikat-serikat, dan seterusnya. Lalu juga ada konversi tanah pertanian, karena reforma agraria memang sejarahnya adalah untuk mendorong transformasi sosial di pedesaan, maka memang ancaman yang cukup penting diperhatikan adalah soal laju konversi tanah pertanian yang sangat cepat, karena tadi, seperti dijelaskan kawan-kawan, alokasi tanah bagi para pemilik modal lebih diistimewakan, lebih diprioritaskan ketimbang untuk menjaga tanah pertanian rakyat, sentra-sentra produksi rakyat, apalagi untuk melakukan reform dengan menambah luasan sehingga ketimpangan bisa diperbaiki. Terjadi juga transfer tanah, land transfer itu ditandai juga dengan perpindahan tanah dari penguasaan-penguasaan yang tadinya oleh rakyat, kemudian terjadi proyek-proyek pembangunan yang merampas tanah rakyat, menggusur, sehingga pada akhirnya terjadi krisis desa, tapi juga krisis di kota. Karena urbanisasi, migrasi dari desa ke kota juga berasal dari masyarakat agraris di pedesaan, sehingga juga berimbas pada situasi kemiskinan struktural di perkotaan. Tadi sudah banyak disampaikan juga. Nah, kawan-kawan semuanya, kalau bicara apa sebenarnya menjadi tantangan, karena memang di masa pemerintahan Jokowi sejak tahun 2016, kita melihat bahwa ada satu paradoks kebijakan yang dijalankan, bahwa memang betul ada niatan politik untuk menjalankan reforma agraria, tetapi itu tidak cukup serius, sehingga liberalisasi sumber-sumber agraria di Indonesia juga tetap berjalan. Ada kebijakan negara mencoba mengurangi ketimpangan dan menyelesaikan konflik, misalnya salah satunya lewat Perpres 86 2018, ada Inpres moratorium sawit untuk stop izin-izin baru sawit, ada kebijakan untuk mencoba menyelesaikan masalah konflik agraria gitu. Tetapi ada praktek-praktek yang juga menunjukkan kehendak untuk memperbaiki ketimpangan dan menyelesaikan konflik itu menurut kami tidak bekerja dengan sangat baik. Kelembagaan penyelesaian konflik agrarianya pun tidak efektif. Nah, di sisi lain, bahaya besar yang justru berbanding terbalik dengan upaya reform yang secara cepat, masif, dan terkonsolidasi secara efektif, yaitu kerja-kerja penguatan kapitalisme dan liberalisasi sumber-sumber agraria. Kita bisa lihat dari mulai proyek strategis nasional, food estate yang mengganti posisi petani sebagai produsen pangan yang utama menjadi berbasis korporasi. Kemudian ekspansi sawit terus berlanjut, sistem monokultur terus dibudayakan. Kemudian yang terakhir yang kita tahu adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang menurut kita itu adalah kontra reform, kontra RA, anti RA, sehingga produk-produk turunannya itu juga enggak mungkin kita anggap dengan mudah sebagai peluang kebijakan. Jadi kita juga sebagai gerakan masyarakat sipil tidak boleh serta-merta atau secara mudah melihat ada banyak peluang kebijakan, padahal itu induknya adalah dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sebenarnya menempatkan tanah dan sumber-sumber agrarianya sebagai barang komoditas. Nah, kalau
tanah sudah menjadi barang komoditas, artinya dia akan lebih mudah ditransaksikan sebagai barang untuk transaksi jual beli, artinya dia akan lebih mudah diakses dan dikuasai oleh para pemilik modal. Nah, kemudian kalau kita lihat dari catatan akhir tahun KPA selama pemerintahan Jokowi dari 2015 sampai 2021, konflik agraria itu sudah terjadi 2.489 letusan konflik agraria, di mana ada 4,8 juta hektar tanah berstatus konflik dan ada 1.379.000 rumah tangga petani dan masyarakat kecil, masyarakat adat, masyarakat nelayan, kemudian masyarakat miskin di perkotaan yang menjadi korban konflik agraria. Belum kita hitung soal penangkapan-penangkapan yang terjadi yang dialami oleh petani, masyarakat adat, dan nelayan. Di sektor perkebunan, kita tahu tidak ada perbaikan yang signifikan, tidak ada perubahan orientasi pengalokasian tanah dalam pembangunan perkebunan itu dari badan-badan usaha skala besar ke dalam wadah-wadah badan usaha bersama seperti koperasi milik rakyat, CU, koperasi masyarakat adat, koperasi nelayan, dan seterusnya. Jadi tetap alokasi tanah untuk bisnis perkebunan itu lebih diorientasikan untuk korporasi besar atau badan usaha besar. Dan kita tahu perusahaan-perusahaan perkebunan itu juga terkoneksi kepada perusahaan-perusahaan besar seperti Sinarmas Group, Salim Group, Wilmar, kemudian Royal Golden Eagle. Itu adalah perusahaan-perusahaan kelas kakap yang menguasai tanah jutaan hektar di Indonesia. Nah, kemudian di masa pemerintahan Jokowi juga diperburuk dengan proyek yang kita kenal dengan PSN. Kita sebut proyek pembangunan infrastruktur, tetapi kita lihat sebagai proyek penggusuran skala nasional karena hampir semua jenis proyek besar sekarang dinamai, dilabeli sebagai PSN. Dan ini kita tahu sudah banyak mengancam bahkan menggusur tanah-tanah pertanian rakyat, wilayah adat, wilayah-wilayah pesisir, pulau-pulau kecil atas nama proyek strategis nasional. Ini juga bagian dari percepatan pembangunan infrastruktur. Belum lagi kalau berbicara soal pembentukan bank tanah, hasil dari permufakatan DPR dan Presiden melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Bank tanah ini menjadi badan baru yang justru kembali melegitimasi percepatan pemenuhan kebutuhan tanah bagi para pebisnis atau pemilik modal. Ada juga ancaman food estate yang kembali lagi kepada sistem kultur stelsel. Nah, dalam konteks itu kita punya kebijakan reforma agraria yang kalau kawan-kawan SPI, AMAN, WALHI, dan semua gerakan masyarakat sipil ingat, kita bersama-sama mendorong agar pemerintahan Jokowi ini menempatkan reforma agraria sebagai agenda prioritas nasional. Kalau kita ingat, kita bahkan sudah merumuskan bagaimana 9 juta hektar itu harus dilakukan oleh pemerintahan Jokowi kalau betul-betul mau menjalankan reforma agraria. Yang kita harapkan tentu tidak mengulang kesalahan di masa lalu, di masa pemerintahan SBY. Tetapi kita tahu bahwa ternyata reforma agraria masih dikerdilkan sebagai program sertifikasi tanah biasa yang tidak mau menyasar wilayah ketimpangan, wilayah kemiskinan, sentra-sentra kemiskinan di pedesaan maupun di perkotaan. Dia juga tidak berniat untuk menyelesaikan konflik agraria, apalagi untuk mengakui wilayah adat. Jadi sehingga kita lihat reforma agraria ini harus kita luruskan. Harus kita luruskan karena dia tidak bisa berjalan di dalam sistem ekonomi politik agraria yang sangat kapitalistik dan liberal. Apalagi kita tahu bahwa UUPA sejak masa Orde Baru, masa reformasi, bahkan akhirnya anti klimaks di pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, akhirnya UUPA kembali diabaikan, bahkan semakin disimpangkan, termasuk TAP MPR 9 2001 tentang pembaruan agraria. Nah, untuk itu kawan-kawan semuanya, karena ini momentumnya adalah Hari Tani Nasional, memasuki masa 62 tahun Undang-Undang Pokok Agraria lahir di Indonesia, kita perlu mengingat lagi bahwa negara itu sudah diwajibkan untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa itu dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara bergotong royong. Kita juga punya 6 mandat TAP MPR 9 tahun 2001, bagaimana pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam itu harus dilakukan. Yang utamanya adalah bagaimana mengatur ulang perombakan penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah di Indonesia sehingga rakyat memperoleh keadilannya
semakin makmur, semakin sejahtera, termasuk penyelesaian konflik agraria. Nah, dalam konteks itu, kawan-kawan, sebagai gerakan masyarakat sipil, saya pikir di tengah menuju transisi politik, karena kita sebentar lagi tahun politik, tentu kita berharap juga Partai Buruh bisa lolos dalam nanti dalam pertarungan politik 2024. Tetapi sebagai gerakan rakyat, saya pikir tadi saya mendengar ya banyak bagaimana urgensinya reforma agraria itu juga mengafirmasi tidak hanya kaum tani, kaum nelayan, masyarakat adat, kaum miskin perkotaan, perempuan, dan banyak elemen-elemen masyarakat, struktur sosial masyarakat yang juga ingin agar reforma agraria betul-betul dijalankan. Oleh karena itu, saya pikir dalam konteks memperkuat konsolidasi gerakan rakyat, kita jangan lagi ragu untuk kembali meneriakkan soal bagaimana meluruskan agenda reforma agraria. Betul-betul untuk merombak penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agraria. Artinya memang sebagai gerakan rakyat, kita harus betul-betul mengkritisi agenda reforma agraria. Kalau kita lihat dari sejak transisi 2015 sampai dengan sekarang, terlalu kecil kemenangan-kemenangan rakyat itu. SPI mendorong bagaimana wilayah-wilayahnya itu bisa diakui dan diselesaikan konfliknya. Di aliansi masyarakat adat pun demikian. Begitupun di KPA, kita mendorong bagaimana RA yang sifatnya bottom up, lokasi-lokasi prioritas reforma agraria itu segera dituntaskan dan menjadi prioritas. Nah, tetapi ada pragmatisme yang terjadi, karena memang tadi ekonomi politik agrarianya sudah sangat liberal dan sangat kapitalistik. Untuk itu, di momentum Hari Tani ini, saya mengajak kawan-kawan semuanya, termasuk kawan-kawan Partai Buruh, untuk meneriakkan pelurusan agenda reforma agraria, karena tafsirnya sudah sangat menyimpang. Bahkan sejak awal, KPA sendiri mengkritisi konsep-konsep yang disebarkan oleh pemerintah. Misalnya bagaimana reforma agraria itu diartikan sebagai aset reform dan akses reform. Ini berbahaya sekali karena ini adalah konsep ekonomi liberal. Bagaimana tanah itu dilihat sebagai aset. Tidak heran ketika bagi-bagi sertifikat, pasti pemerintah itu akan menganjurkan masyarakat untuk mengagunkan sertifikat itu ke bank, untuk modal dan seterusnya. Padahal itu bukan yang kita harapkan. Kita tentu menginginkan ketika reforma agraria dijalankan, maka tanah yang kembali ke tangan rakyat, ke tangan kaum tani, ke tangan masyarakat adat itu betul-betul akan bertahan. Tidak untuk digadaikan, diperjualbelikan, dan seterusnya. Tetapi karena yang didorong adalah liberalisasi pasar tanah bebas, maka itu tercermin juga dari formulasi kebijakan-kebijakannya. Nah, untuk itu memang konsep-konsep liberal ini harus kita luruskan, kawan-kawan semuanya, karena reforma agraria itu basis utamanya adalah land reform. Land reform itulah termasuk land reform dan program-program penunjangnya. Tidak cukup hanya tanah, pengembangan ekonominya, memperkuat serikatnya, badan usaha ekonominya, transfer teknologinya, modal, pasar yang diproteksi, dan seterusnya. Nah, dalam konteks itu, saya pikir kita punya PR ke depan, bagaimana syarat-syarat agar reforma agraria yang genuine, yang sejati itu bisa dilaksanakan. Tidak ada jalan lain, kawan-kawan. Ada dua prasyarat yang menurut saya itu penting untuk apabila ini akan menjadi salah satu atau dua agenda yang penting untuk dikedepankan, yaitu soal tetap kita mendorong adanya kemauan politik yang kuat dari rezim penguasa yang hari ini atau yang ke depan adalah untuk political will-nya harus diperkuat. Political will yang kuat untuk menjalankan RA itu indikatornya apa? Ya kelembagaannya serius, bukan kelembagaan GTRA yang seperti sekarang ini. Tadi anggaran, Gus Din sudah menjelaskan, nggak serius karena APBN untuk reforma agraria nggak ada, APBD untuk reforma agraria nggak ada. Yang ada itu masih mencomot dari dana-dana program PTSL, sehingga ada pragmatisme, praktek yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian dari sisi kebijakan, tidak ada terobosan kebijakan untuk menjalankan reforma agraria. Perpresnya tujuannya bagus, memperbaiki ketimpangan, menyelesaikan konflik. Mungkin 2 menit lagi, Mbak ya. Siap. Tujuannya sudah bagus di Perpres 86, menyelesaikan konflik, memperbaiki ketimpangan, menjadi sumber kesejahteraan baru, meningkatkan kedaulatan pangan, memperbaiki kualitas lingkungan hidup, dan seterusnya. Tetapi dari sisi kelembagaan, kebijakan, tidak ada terobosan apapun. Sehingga tadi, misalnya
kebijakan yang sekarang misalnya di kawasan hutan itu semakin berbahaya kawan-kawan. Seperti SK dari Menteri Kehutanan terkait KHDPK itu kalau kita cermati itu kembali lagi mundur ke belakang. Betul bahwa pengelolaannya itu akan dialihkan sebagian dari Perhutani ke Kementerian Kehutanan, tetapi sesungguhnya itu adalah bagian dari upaya untuk mempercepat pengukuhan dan penetapan kawasan hutan sebagai proses negaraisasi negara terhadap hutan. Jadi ini juga harus kita cermati secara hati-hati karena kalau enggak di 1,1 yang pengelolaannya di KLHK, maka dia masuk ke 1,3 juta hektar yang ada di pengelolaan perhutani. Jadi ini belum kemana-mana. Tidak serius untuk menjalankan reform, tidak ada pelepasan kawasan hutan sebagai bagian dari koreksi negaraisasi hutan. Nah ini di kawasan hutan. Di juridiksinya Kementerian ATR BPN pun begitu, terlalu sedikit. Belum ada misalnya penyelesaian konflik agraria untuk lokasi-lokasi yang berkonflik dengan PTPN, BUMN, dengan perhutani. Swasta mungkin ada jalan cerita, tapi masih terlalu kecil, kawan-kawan. Jadi ini perlu kita luruskan kembali mengenai apa yang dimaksud dengan agenda reforma agraria, pelembagaannya seperti apa, kemudian terobosan-terobosan hukum, terobosan-terobosan politik yang harus dijalankan oleh pemerintah, apa bentuknya. Selain revisi Perpres yang juga didorong oleh KPA, revisi Perpres reforma agraria, kita tidak cukup karena sekarang kita juga melawan Undang-Undang Cipta Kerja. Maka inisiatif di awal untuk mendorong Undang-Undang reforma agraria itu menjadi penting karena kalau setingkat Perpres melawan Undang-Undang Cipta Kerja yang menyimpangkan reforma agraria, saya pikir peluangnya terlalu kecil untuk rakyat memenangkan. Nah, yang penutup adalah selain terus-menerus kita mendorong kemauan politik dari pemerintahan untuk menjalankan RA yang sejati adalah penguatan organisasi rakyat. Saya pikir tanpa organisasi rakyat yang kuat, organisasi tani, organisasi nelayan, komunitas masyarakat adat, saya pikir ancaman terbesar tentu ada di kampung-kampung dan di desa. Sehingga masyarakat yang terorganisir, ada pendidikannya, dikuatkan soal kaderisasinya, karena kita juga mengalami krisis regenerasi petani di desa-desa, maka penguatan organisasi rakyat yang penting karena kita cenderung menitik beratkan reforma agraria itu harus berdasarkan kebaikan pemerintah. Dalam situasi politik agraria yang liberal dan kapitalistik, saya pikir reforma agraria yang didongkrak dari bawah, yang terus-menerus didongkrak sampai ke atas sehingga ada kesadaran politik dan kemauan politik yang kuat dari para penguasa, itu menjadi penting dan menjadi mutlak sehingga apa yang kita cita-citakan sesuai mandat UU PA bahwa rakyat memperoleh keadilannya dan kesejahteraannya itu betul-betul bisa kita rasakan, termasuk konsolidasi gerakan rakyat, elemen gerakan tani, gerakan buruh, gerakan nelayan, gerakan masyarakat adat itu memang harus bersatu padu. Saya pikir sudah ada banyak ya. Jadi misalnya setiap Hari Tani Nasional pasti gerakan buruh akan ikut turun menyuarakan RA sejati, kemudian juga kita di May Day di Hari Buruh kaum tani juga turun untuk memperingati Hari Buruh. Di Hari Buruh pun agenda reforma agraria sejati menjadi agenda utama. Nah, ini perlu terus diperkuatkan kawan-kawan tanpa ada konsolidasi, sinergitas antar elemen gerakan. Saya pikir reforma agrarianya juga akan menjadi parsial karena bagaimanapun rakyat yang masih bergantung pada sumber-sumber agraria ini pasti akan membutuhkan agar reforma agraria itu betul-betul dilaksanakan secara genuine sesuai Undang-Undang Pokok Agraria dan Konstitusi kita. Mungkin demikian, Bung Marlan, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.